Baik, bismillah. Baik, sulusul baul wasilan OCD. Baik. Gangguan obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif disease, merupakan penyakit jangka panjang yang bersifat kompulsif. Orang dengan gangguan ini memiliki ketakutan tidak masuk akal yang berlebihan dan menunjukkan sikap atau perilaku kompulsif. Misalnya seperti orang yang takut akan kotor sehingga harus cuci tangan berkali-kali, bahkan sampai 3 kali bilas dalam 1 kali cuci tangan. Pertanyaan, apakah setiap sholat baik sunnah atau fardu saya harus ganti pakaian dan wudhu ulang? Bagaimana dengan niat sholat yang berubah-ubah karena OCD tersebut? Apakah membatalkan sholat saya? Intinya ada pertanyaan, kalau ada penyakit tertentu yang didiagnosa, kekhawatiran gelisah berlebihan. Kemudian terkait dengan 2 hukum, 1 hukum fikih, kedua terkait dengan hukum untuk bab tazkiyatun nafas, ketenangannya. Bagaimana meraihnya? Saya jawab dengan hukum fikihnya dulu. Gini, kita ini memiliki 2 persoalan dalam hidup. Kadang-kadang jadi musuh. Persoalan pertama adalah setan. Itu jelas. Ya, setan itu aduwwum mubin. Aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Quran surah kedua ayat 168 sampai 169. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata. Nah, setan ini diriwayatkan ada 9 jenis sesuai dengan tugasnya. Banyak setan itu, cuma yang pokok ada 9. Misal, tak banyak orang tahu ada setan khusus menggoda orang wudu, namanya walhan. Setan menggoda orang wudu, namanya walhan. Dia yang sering bikin gelisah pada kita, apakah wudu kita batal atau tidak. Pernah mengalami nggak? Baru keluar dari tempat wudu, wudu itu batal nggak? Batal nggak? Sampai kita nggak yakin, nah itu walhan. Ada setan goda orang sholat, namanya khinzib. Kalau di masjid, dia goda DKM. DKM masjid yang digoda, supaya orang tidak mau datang ke masjid. Apa kata Nabi redaksinya di Abu Daud nomor hadis 857. Jadi kalau anda mau sholat, itu bisa fokus, siap sholat. Tapi kalau sudah takbir, ya takbir, falamma kabbar, ketika dia boleh bertakbir mengangkat tangannya, apakah sejajar bahu, jajar daun telinga, maka boleh berkata, fayaqulu syaitanu udhkur kata. Ingat ini ya, ingat itu ya. Sehingga anda bisa mengingat yang tidak ingin anda ingat. Nggak percaya silakan, sholat sunnah, sebelum sholat bisa fokus, begitu takbir, ingat semua yang diingat. Bahkan yang tak ingin diingat masuk. Tuh kunci motor di mana? WhatsApp belum dibalas, status belum diupdate. Yakin saya nanti asar nih, ibu sholat asar, Allahu Akbar, kata-kata saya pun muncul lagi. Ingat loh, nanti ada setan menggoda. Itu setan. Setan itu. Hatta la yashkurul musalli kam rakatan yusalli. Sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Sampai ada yang lupa waktu sholat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kalau setan ini masuk jadi 3 rakaat. Ada yang 1 bahkan masuk. Ada setan rumah namanya Dasim. Ya, perempuannya Dasimah. Dasim itu dia setan rumah. Kalau mau masuk, kata Nabi, ucapkan salam, assalamualaikum, fayaqulu syaitanu li sadiqi li sahibi. Maka setan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Anda tak ucapkan assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Biasakan masuk rumah assalamualaikum, masuk kamar assalamualaikum. Karena itu jangan tanya lagi. Kalau anda pulang dari kantor, pulang berniaga, pulang merantau, masuk rumah itu kosong, masuk pasti hati tidak enak, pasti gelisah. Jangankan ditinggal merantau, pulang dari sini masuk kamar, perasaan tidak biasa. Ucapkan, ada orang tak ada orang, assalamualaikum. Tak ada jawaban, bagus. Waalaikumsalam, persoalan. Namanya Dasim. Saya ajarkan nih pada anak-anak, yakin. Anak saya kecil dulu, yang pertama saat usia 3 tahun dah saya ajarkan. Kakak masuk kamar, ucapkan assalamualaikum. Ada setan namanya Dasim, tak baca diganggu nanti. Dia masuk kamar, dia praktekkan. Assalamualaikum Dasim, dia sebut namanya. Supaya keluar. Jadi pertama, untuk membantu yang semacam ini, muncul kaidah dalam fikih, al-yaqinu la yuzadu bisyak. Kalau sudah yakin, itu tidak akan dipengaruhi oleh keraguan. Maka pertama, kalau ada masalah fikih seperti ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wudu berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacakan ayat kursi, minta perlindungan boleh. Muawwadzat salat boleh. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Salat aqwal, salat qul, minta sama Allah boleh. Berlindung.
Ketika kita bermohon kepada Allah, Allah menjaga supaya setan tidak memberikan was-was. Yang kedua, kalau sudah berwudu selesai itu langsung yakin suci. Langsung yakin suci. Bahkan dalam fikih, jangankan yang ragu, orang yang sering buang air. Ya, buang air. Kadang-kadang tidak terkontrol, sudah tidak ada kontrol. Itu kalau sudah wudu sekali yakin suci, dianggap suci dia. Walaupun pakai pempes mengalir misalnya kotorannya. Karena tidak terkontrol lagi, itu secara fikih sah. Boleh. Yang kedua, nafsu. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu sering mengarahkan pada yang tidak baik. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu ini sumbernya apa? Makanan, pergaulan, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang dimakan, apa yang dibaca, apa yang didengar. Karena itu menjauhlah dari kondisi-kondisi lingkungan-lingkungan makanan-makanan yang bisa mengarahkan Anda pada perilaku penyakit seperti ini. Boleh jauhi pelan-pelan. Terapinya demikian. Arahkan pada yang baik. Rajin baca Al-Quran. Ya. Ayo mulai bangun malam tahajud. Baca Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Minta ya Allah berikan kesembuhan. Minta. Nanti akan terjadi perubahan. Rajin dengan puasa akan terjadi perubahan. Ini pertama, secara fikih ini sah hukumnya ketika Anda sudah berwudu. Anda yakinkan itu, kalau diganggu gelisah tadi yakin saja. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin salat. Walaupun ada was-was, batal enggak? Yakin sah, yakin tidak batal. Maka seketika dituliskan pahalanya tetap mengalir. Jelas ya?